Selamat sore para pemirsa Gemadika dimanapun Anda berada. Pada sore yang berbahagia ini kita kedatangan tamu istimewa, tokoh Grobogan yang sangat diidolakan masyarakat, yaitu beliau Bapak Haji Dr. Haji Bambang Pujianto MKes, yang mana saat ini beliau masih menjabat Wakil Bupati Grobogan, juga akan bertarung di Pilkada 27 November yang akan datang. Pak Bambang itu terkenal dengan namanya sebutan Pak Toto, betul Bapak? Betul ya? sekali. Pak Toto yaitu Pak Bambang Pujianto ya Bapak. Betul. Namun ada sedikit begini Bapak, untuk Pak Toto itu riwayat profil pekerjaan Bapak. Jadi mulai dari awal itu meniti karir sampai sekarang menjadi wakil bupati, dan nanti insya Allah ridho Tuhan Yang Maha Esa 27 November menjadi Bupati Grobogan Bapak ya. Monggo bisa disampaikan tentang profil pekerjaan juga Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ari. Mungkin Pak Ali ya, mohon maaf salah sebut. Pak Ali yang betul ya. Pak Ali Rukamto. Siap Bapak. Jadi gini sekalian, bahwa sekalian boleh mulai riwayat pendidikan ya Pak? Iya Bapak, ya disampaikan Bapak. Ya, jadi saya lahir di salah satu desa, namanya Desa Plosorjo, Kecamatan Tawangrejo, 64 tahun yang lalu. Ya, jadi Plosorjo itu Kecamatan Tawangrejo yang sebelahnya sudah hutan. Jadi di suatu desa. Saya sekolah SD di Desa Plosorjo, kemudian sekolah SMP-nya di Wirosari, SMP Negeri Wirosari, kemudian sekolah ke SMA Grobogan. Tahun 80 lulus, saya meneruskan sekolah atau kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Lulus tahun 87. Waktu itu setelah lulus kami bekerja di swasta sambil menunggu surat keputusan dari pemerintah pusat tugas sebagai PNS. Ya. Kemudian setelah tahun 88 itu saya bekerja di Puskesmas Keratenan 2. Ya, Puskesmas Keratenan 2. Kemudian setelah itu tahun 93 saya pindah di Rumah Sakit Umum Dr. Sujati Purwodadi. Nah, pada tahun 93 ya, meniti karir sebagai dokter jaga, kemudian menjadi kepala laborat, kemudian menjadi Kasubag TU Pak. Pernah jadi TU juga saya. Kasubag TU Pak ya. Kasubag TU itu kalau sekarang yang eselon 4. Eselon 4 Pak, setara Bapak ya. Ya, terus naik menjadi sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah. Eselon 3, saya sekolah lagi di FMIKM, jadi Fakultas Manajemen Ilmu Kesehatan. Ya, di Universitas Diponegoro. S2 Bapak ya? Ya, S2 lulus S2, kemudian saya ditugaskan menjadi Kepala Dinas Kesehatan ya, di Kabupaten Grobogan. Setelah jadi Kepala Dinas Kesehatan tahun 2012 saya pindah menjadi Direktur Rumah Sakit. Hampir purna tugas itu tahun 2020 menjadi Wakil Bupati sampai sekarang. Bapak. Ya, doakan saja nanti memenangkan pilkada ini menjadi Bupati Grobogan. Amin Bapak, amin. Bagaimana Bapak untuk kesiapan Bapak menghadapi pilkada Grobogan 27 November yang akan datang Bapak? Monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak Ali. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 27 November 2024 nanti kita akan melaksanakan pilkada serentak. Mengenai persiapan, saya kira insya Allah lah ya, pasangan Bambang Catur siap memenangkan pilkada 2024 ini. Jadi kami sudah sosialisasi, juga sudah membentuk tim sukses
bahkan juga sudah berkampanye ke berbagai daerah, dan sesuai dengan jadwal kampanye pasangan Bambang Catur setiap tanggal ganjil. Insya Allah waktu yang tinggal kurang lebih 54 hari ini akan kami manfaatkan sebaik mungkin. Baik Bapak, untuk kesiapan Bapak ataupun penyebutan yang lebih populer adalah Bambang Catur Bapak ya. Betul, Batur. Yang akan melawan Hadi Sugeng Bapak yang nomor 1. Iya. Artinya Bapak tadi sudah menyampaikan dengan lugas bahwa kesiapan untuk kontestasi sudah siap Bapak, diwujudkan, sudah membentuk relawan, tim pemenangan baik di kabupaten, kecamatan maupun desa Bapak. Betul. Ya. Juga begini Bapak, di masyarakat itu banyak berkembang isu Bapak. Kenapa kami menyampaikan? Karena begini Bapak, di masyarakat itu cukup tinggi animonya karena panjenengan Pak Bambang Pujianto yang saat ini Wakil Bupati yang akan bertarung menjadi calon bupati, diidolakan masyarakat Grobogan Bapak, khususnya di pedesaan, yang mana Bapak itu terkenal ramah, santun, dan suka apa ya Bapak ya, suka merakyat ataupun turun ke bawah menyapa masyarakat. Dibuktikan untuk Bapak sering turun ke bawah, mendatangi majelis taklim, pengajian maupun keagamaan. Menurut Bapak bagaimana dengan kondisi Grobogan yang seperti ini untuk memacu kaum Nahdliyin akan cinta, akan mengidolakan Bapak untuk di TPS 27 November mencoblos Bambang Catur? Bagaimana Bapak? Iya, kalau saya ya aja ya, apa namanya, sesuai dengan kegiatan saya selama ini, kalau diundang di event-event baik itu pengajian atau sekedar sholawatan bersama atau apapun, saya memang ya kalau ada waktu ya hadir. Jadi selama ini kami hanya ya pasif aja, kalau diundang hadir, kalau diundang hadir. Belum sampai kami menyiapkan waktu khusus untuk mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di desa-desa, itu tidak. Namun kami hanya ini ya, jadi menghadiri undangan-undangan itu pun sudah menghabiskan waktu yang sangat luar biasa. Kadang-kadang satu hari 2 tempat, bahkan 3 tempat. Dan alhamdulillah setelah ada Pak Catur, kami bisa membagi waktu. Betul, jadi Pak, mungkin saya ke sana, Pak Caturnya ke tempat lain dan sebagainya. Jadi kita sementara ini hanya menunggu undangan dari masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat merasa senang sekali, kalau antusias Bapak, antusias kalau pasangan Bambang Catur ini bisa hadir ke masyarakat. Dan memang selama ini kegiatan kami seperti itu, jadi tidak mengada-ada, dan kami memang senang ya mengikuti pengajian-pengajian, apalagi di desa-desa, sekaligus memperkenalkan diri, dan sebagai wakil bupati tentunya juga ingin dekat dengan rakyat. Rakyat, betul. Ya, sepakat Bapak. Namun begini juga Bapak, untuk pertarungan kontestasi pemilu kada ataupun pilkada Grobogan kan cukup sengit Bapak, karena terjadi 2 paslon Bapak ya, yang nomor 1 Hadi Sugeng, yang nomor 2 Bapak yaitu Bambang Catur. Betul. Namun begini Bapak, rakyat juga masih mengidolakan dengan poin yang lain Bapak. Suatu saat ketika Pak Bambang Catur ini akan bertarung, masyarakat ini bisa menilai Bapak kesiapan Pak Bambang Catur ini. Pak Bambang dari timur Serang dan Pak Catur Sugeng Susanto di barat Serang Bapak. Artinya bentangan Grobogan ini cukup luas. Oh, ternyata memang kesiapan Pak Bambang Catur ini sangat baik dan sangat kompleks begitu. Artinya untuk menunjukkan kontestasi pertarungan mengambil hati masyarakat ini cukup siap Bapak. Kalau yang di kubu sebelah kan hanya Kecamatan Kelambu dan Kecamatan Berati Bapak. Artinya apa ya?
ya tidak begitu signifikan Bapak begitu. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, menurut saya ini kan apa namanya, kenyataannya memang Pak Catur itu rumahnya Karangrayung, sedangkan saya Purwodadi, ya tepatnya di Kelurahan Kuripan. Kalau beberapa pendapat ada yang Pak Catur Kulon Serang, saya Timur Serang. Bapak, ini ya memang mungkin bisa dikatakan ideal ya. Ibaratnya nanti tanggung jawabnya Pak Catur Serang ke barat, saya Serang ke timur. Ya, Serang ke timur. Ini nanti kan dalam hal ini aja untuk pembagian tugas Bapak ya. Tugas yang terkait dengan calonan ini ya, dengan pemilu kada ini. Namun dengan nanti di dalam pemerintahan kan saya kira ya tetap bareng-bareng tentunya ya. Kolaborasi Bapak ya, antara Pak Bupati dan Pak Wakil. Ya nggak ada masalah kalau itu. Baik Bapak, untuk yang topik lain Bapak, karena di Grobogan ini kan cukup menarik Bapak. Karena Grobogan ini identik dengan daerah agraris Bapak ya, ataupun petani atau pertanian, yang mana Grobogan sudah menjadi rahasia umum bahwasannya Grobogan ini menjadi salah satu penyangga pangan nasional Bapak, penghasil padi dan penghasil jagung yang cukup signifikan Bapak. Lah, untuk mengendalikan kaum muda Bapak, atau pemuda ataupun kaum milenial agar tidak pergi ke luar kota namun tetap berdomisili di Grobogan di daerah asal, tentu untuk mengembangkan pola tanaman pangan Bapak, yaitu bercocok tanam, yaitu mungkin bisa hortikultura bawang merah, ataupun melon, semangka maupun padi, jagung, palawija. Bagaimana menurut Bapak tentang pemuda harus cinta pertanian Grobogan Bapak? Monggo. Iya, terima kasih. Jadi memang betul Grobogan ini kan daerah agraris ya. Siap Bapak. Di mana produk-produk dari pertanian ini sangat luar biasa, yang terkenal dengan pajale. Jadi padi, jagung dan kedelai yang sangat luar biasa, sehingga Grobogan ini sebagai penyangga pangan nasional, juga penyangga pangan Jawa Tengah. Betul Pak. Nah, memang menjadi keprihatinan kita semua bahwa generasi muda ini kelihatannya memang kurang tertarik kepada dunia pertanian. Iya, Bapak. Mereka menganggap bahwa penghasilan dari dunia pertanian ini memang kurang menjanjikan, sehingga banyak generasi muda ini yang justru mencari pekerjaan di luar kota, baik itu di pabrik-pabrik atau mereka sebagai buruh bangunan dan lain sebagainya. Pedagang juga Bapak ya. Pedagang juga banyak sekali. Jadi generasi muda Grobogan ini mungkin perlu untuk mendapat suatu motivasi ya, agar mereka ini mencintai dunia pertanian. Jadi kalau menurut saya tentunya perlu ya, penting ya kita memberikan suatu motivasi kepada anak-anak muda kita, betul, Pak. Dan meyakinkan bahwa dunia pertanian ini sebetulnya sangat menjanjikan. Oleh karena itu saya kira peran pemerintah ya nanti sangat diperlukan untuk memberikan terobosan mungkin Bapak ya. Ya, boleh dikatakan terobosan atau support kepada para pemuda ini agar nanti mereka mencintai dunia pertanian yang ada di Grobogan. Seperti misalnya pemerintah daerah mungkin perlu membantu di dalam permodalan, biasanya juga begitu. Di samping itu juga mungkin pemerintah daerah perlu membantu dalam bidang teknologi pertanian. Bapak, siap. Juga termasuk alat-alat pertanian ini mungkin saya kira diperlukan ya untuk merangsang mereka supaya mau bekerja di pertanian, sehingga karena menurut mereka itu dunia pertanian itu ya
apa namanya dunia yang panas-panasan dan jeblok-jeblok kan, Ya, sehingga ya. ini yang mindset ini yang harus dirubah Bapak, identik dengan kotor Bapak ya. Ya. Ya, termasuk mungkin perbaikan di irigasinya. Ya, siap Bapak. Kemudian nanti hasil panennya ini tentunya perlu mendapat perhatian juga, pemerintah ikut membantu mengamankan agar harga daripada panen hasil pertanian ini nanti bisa biayai Bapak ya, dinikmati oleh petani. mereka. Jadi petani itu untung, kira-kira seperti itulah. Ya, menarik Bapak. Untuk tadi Bapak kan sudah menyampaikan tentang pemuda tentunya cinta pertanian Bapak ya. Akan ada terobosan manakala nanti Bapak, kami juga berharap Bapak terkabul menjadi pemimpin Grobogan. Bisa ada anggaran lah Bapak dari APBD untuk membantu permodalan pertanian Bapak ya, juga untuk alat pertanian Bapak. Namun tadi Bapak juga menyinggung tentang irigasi Bapak. Jadi begini Bapak, petani ini dalam melakukan pola intensifikasi tanaman pangan tentunya kan bisa menjadikan hasil panen melimpah. Harus beberapa indikator Pak. Yang pertama yaitu tentunya petani ini harus bisa melakukan pemupukan berimbang Bapak. Kenapa saya katakan melakukan pemupukan berimbang? Ketika pemupukan berimbang diterapkan petani dengan ketersediaan pupuk yang cukup dan mudah didapat, tentu petani akan bisa melakukan pemupukan berimbang Bapak. Yang juga nanti akhirnya hasil panen melimpah. Menurut Bapak, dengan kondisi klasik pupuk di Grobogan petani semakin menjerit Bapak bagaimana konsep awal ataupun konsep prioritas akan pupuk menjadi murah dan mudah didapat? Monggo Bapak. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita semua ya, kalau bicara masalah pupuk ini rentetannya panjang sekali. Siap Bapak. Ya, mungkin bisa saya sampaikan bahwa terkait dengan harga pupuk yang mahal ini, yang termasuk tadi saya sampaikan bahwa ini yang mengurangi minat para pemuda untuk mengelola pertanian Bapak, atau bekerja di bidang pertanian. Ya. Nah, jadi gini, ini saya bicara masalah data ya. Iya Bapak. Agak ke belakang sedikit. Ya, flashback ke belakang Bapak ya. Grobogan pada tahun 2005 itu angka kemiskinan 28%. Ya, di 2005 Bapak ya. 2005. Angka kemiskinan Grobogan 28%. Oke Bapak. Iya, betul. Nah, 2026 itu Pak Bambang Pujiono menjadi Bupati Grobogan diwakili Pak Icek Baskoro. Ya. Dia 2 periode menjabat. Pada tahun 2015, ini angka kemiskinan turun menjadi 13%, 13,68%. Dari 28%, beliau Pak Bambang Pujiono, Pak Icek menjabat 2 periode, turun menjadi 13,68% kira-kira. Artinya estimasinya turunnya hampir 15%. Hampir Bapak 15%. Iya, monggo lanjut Bapak. Nah, dari 2016 sampai sekarang ini untuk tahun 2024 ini angka kemiskinan 11,43%, artinya turun cuma 2 berapa persen ya, 2, sekian persen. Ya, nah, ini salah satu menurut saya adalah disebabkan karena mahalnya harga pupuk. Iya, Bapak. Sulitnya pupuk bersubsidi ya. Jadi ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Pupuk bersubsidi ini tentunya diatur oleh pemerintah bahwa harus sampai kepada yang berhak, petani Bapak, petani ya. Pupuk bersubsidi ini harus sampai kepada petani. Namun demikian kenyataannya ini kan pupuk bersubsidi yang sampai petani ini jumlahnya tidak banyak, ya. Dengan harga subsidi dengan harga subsidi. Bahkan di tempat-tempat lain, di beberapa tempat itu dijual pupuk bersubsidi dengan harga yang sangat mahal. Di atas harga eceran tertinggi Bapak ya? Di atas harga eceran tertinggi. Urea itu harga eceran tertinggi sebetulnya hanya 112.500. Betul Bapak ya.
Ponska itu kalau tidak salah 115. 115 Bapak. Namun dijual dengan harga 250, 270 bahkan lebih. Lah ini yang menyebabkan, mungkin salah satunya penyebab bahwa angka kemiskinan di Grobogan masih tinggi. Tinggi Bapak, ya. Lebih tinggi dari Jawa Tengah, lebih tinggi dari nasional. Jawa Tengah itu angka kemiskinan cuma 10,6 kalau tidak salah, kurang lebihnya itu. Iya, Pak. Untuk nasional itu 9,3. Nah, Grobogan yang notabene daerah penyangga pangan, produksi pertaniannya luar biasa, tapi angka kemiskinan tinggi. Lah ini kan ironis. Oleh karena itu ke depan kalau saya nanti terpilih menjadi bupati, ya. Nanti ini harus kita kawal. Pupuk bersubsidi ini harus kita kawal sedemikian rupa supaya nanti harus sampai petani. Sampai ke petani, ya, Pak. Dengan harga yang terjangkau. Tentunya HET ya. HET ya, kalau naik turunnya sedikit ya, seandainya naik sedikit gitu mungkin tidak masalah. Tapi kalau naiknya seperti sekarang ini bahkan 2 bahkan 3 kali lipat, lah ini sudah sangat merugikan dan tidak menarik bagi pemuda-pemuda ini untuk mengelola atau terjun di bidang dunia pertanian. Jadi ironis, sekali lagi ironis, Grobogan yang notabene adalah daerah yang produksi pertaniannya luar biasa, tapi angka kemiskinannya tinggi. Ya, ini Pak, dikarenakan pupuk bersubsidi ini tidak tepat sasaran, pengawasannya yang tidak. Nah, untuk ke depan harus kita awasi bersama-sama. Kalau orang bilang, nah itu aturannya kan dari pusat, ya memang betul, tapi pengawasannya yang mungkin tidak berjalan. Yang harus kita tingkatkan adalah pengawalan agar pupuk bersubsidi ini nanti tepat sasaran, tidak dijual di mana-mana dengan harga yang sangat tinggi. Jadi kira-kira itu ya Pak. Ya. Sepakat Bapak. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan dengan gamblang Bapak ya, bahwasannya ketika nanti Bapak terpilih menjadi Bupati Grobogan di pemilu kada 27 November, amin. Petani akan diperhatikan Bapak ya. Iya, artinya diperhatikan itu pupuk harus sampai ke petani, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat guna Bapak ya. Tepat harga juga. Tepat harga juga Pak. Oh ya, sepakat. Menarik juga Bapak, yang terakhir mungkin dari kaum juga masih kaum milenial Bapak. Kami menangkap bahwasannya Bapak ini juga giat di olahraga Bapak ya. Artinya mendatangi di senam-senam ibu-ibu maupun kami ada titipan pesan Bapak untuk masyarakat Grobogan yang pemuda Bapak, yang pecinta Persipur Bapak. Karena ini kan Persipur sangat memprihatinkan Bapak. Setiap tahun dipacu dengan APBD, namun kondisi stadion maupun kondisi tim Persipur sendiri belum memadai Bapak. Mungkin sekitar 2 tahun ini meredup Bapak. Lah, ketika Bapak nanti berhasil dan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi bupati, apa Bapak terobosan yang akan diterapkan untuk memacu Persipur menjadi idola pemuda Grobogan Bapak? Ya, terima kasih. Jadi ya memang untuk akhir-akhir ini perhatian pemerintah terhadap Persipur mungkin bisa dikatakan tidak maksimal ya. Anggaran yang disampaikan ke Persipur mungkin sangat minimal sekali. Bapak. Nah ke depan memang karena ini olahraga yang dicintai hampir seluruh masyarakat Grobogan, baik Pak, itu anak-anak, pemuda, bahkan orang tua itu betul, Pak, suka ya, termasuk kita semua ini suka olahraga di sepak bola itu ya. Oleh karena itu ke depan insya Allah harus kita tingkatkan perhatian untuk Persipur. Tentunya untuk perhatian ini butuh anggaran. Jadi tentunya nanti anggaran akan kita tingkatkan agar Persipur nanti bisa insya Allah lah jaya seperti tahun berapa ya dulu. Tugio, eranya Tugio Bapak ya. Ya, eranya Tugio itu. Betul, ya. Bapak, jadi nanti kita tentunya akan memperhatikan utamanya di bidang
pembiayaan untuk Persipur agar Persipur nanti kembali jaya dan betul, membuat Pak. bangga masyarakat Prestasi Bapak ya. Grobogan, membuahkan prestasi seperti dulu yang beberapa tahun lalu yang pernah kita rasakan sepakat bersama. Bapak. Nah, ini juga berkaitan dengan elektoral Pak Bambang Catur ini kan cukup tinggi Bapak di masyarakat. Hasil survei juga masih dominan Bapak. Dengan hasil survei terakhir masih di angka 70,5% Bapak ya. Betul. Mengungguli pasangan Hadi Sugeng yang angka berapa Bapak? 19,8%. Kurang lebihnya itu Bapak ya, karena ada margin error. Untuk Bapak Bambang Catur ini bisa menggait ataupun bisa menelurkan hasil survei cukup tinggi itu, apakah ada konsep khusus Bapak untuk ke masyarakat? Monggo Bapak. Iya, jadi gini, kan kami memang Bambang Catur ya, pasangan Bambang Catur, sebenarnya kan kami sudah membuat visi misi ya. Siapa, utamanya adalah tadi yang kita bicarakan. Iya. Terkait dengan petani. Jadi harapan kita nanti petani ini makmur betul. Sekali lagi, Grobogan itu daerah agraris yang notabene hasil buminya luar biasa, yang terkenal dengan pajalinnya. Namun demikian angka kemiskinannya juga masih tinggi betul. Cari pupuk susah, sulit, mahal, dijual di beberapa tempat, atau katakanlah pupuk bersubsidi ini bisa dikatakan tidak tepat sasaran. Kalau mengenai survei, alhamdulillah ya, kami juga melakukan 4 kali survei sebetulnya. Yang pertama itu Citra itu, terus kedua LSI, ketiga SMRC, kemudian yang terakhir ini Indopol. Pasangan Bambang Catur masih di angka 70,5% ya. Jadi survei itu adalah ilmiah ya. Saya punya keyakinan ya, survei itu adalah ilmiah. Sama seperti kemarin surveinya Pak Prabowo itu, betul, Pak. Kadang kan kita nggak percaya ya. Iya, betul, Pak. Kita kadang nggak percaya karena Jawa Tengah kandang banteng ya Bapak. Ternyata hasilnya memang betul sama seperti hasil survei Bapak ya. Jadi insya Allah nanti pasangan Batur ini Bambang Catur. Amin Bapak. Jadi sampai di akhir di hari coblosan nanti ya kita berharap tetap 70%. Amin ya, Bapak. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu saya mohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan, Bambang Catur, mohon doa restu, dukungan. Jadi program prioritas kami memang salah satunya adalah petani makmur seperti yang malam sore hari ini kita bicarakan Bapak ya, kita bincangkan Bapak ya. Ya, sedikit Bapak mungkin yang agak terakhir Bapak, untuk Pak Bambang Catur kan mengambil slogan Grobogan Makmur Bapak. Betul. Ya. Makmur itu kan dari apabila diurai menjadi maju, agamis, kompetitif, mandiri untuk rakyat. Betul. Itu juga cukup mengena ke masyarakat Bapak. Artinya apakah memang dengan dasar Bapak, slogan makmur itu apakah sudah menjadi impian Pak Bambang Catur, apa memang sesuai kondisi di Grobogan Bapak? Monggo sedikit Bapak. Iya, jadi betul makmur singkatannya itu tadi ya. Itu cita-cita kami, meskipun kami juga bercita-cita makmur dalam arti yang sebenarnya, bahwa Grobogan yang selama ini kami rasakan memang belum makmur. Betul Bapak. Jadi visi misi kami tadi sebetulnya ada 10 program prioritas. Betul, yang nanti Bapak. Mungkin akan kami sampaikan di dalam debat di KPU ya, Bapak, debat publik. Tapi diantaranya adalah sudah kita bicarakan pada sore hari ini. Jadi cita-cita kami memang ya yang Grobogan makmur, ibarat lagu Kus Plus, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, Bapak. Ya, subur makmur. Namun karena peran pemerintah atau kebijakan pemimpin Bapak ya. Iya, boleh dikatakan seperti itu yang mungkin perlu ditingkatkan, termasuk
utamanya itu tadi pengawasan terhadap pupuk bersubsidi yang selama ini tidak tepat sasaran. Nah, impian kami bahwa nanti setelah kami insya Allah menjabat sebagai terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan menertibkan itu semua sehingga nanti Grobogan benar-benar makmur, angka kemiskinannya turun ya. Kemudian juga minat para pemuda ini untuk terjun di dunia pertanian ini semakin baik karena dengan mereka bertani ternyata lebih menguntungkan daripada mereka bekerja di sebagai buruh di luar kota. Jadi impian kami seperti itu. Jadi Grobogan yang baldatun thayyibatun warubun ghafur Bapak ya. Siap, sepakat Bapak. Terima kasih pemirsa Gema Dika, pada sore ini bincang-bincang dengan beliau Bapak Bambang Pujianto, Wakil Bupati Grobogan yang notabene mencalonkan menjadi calon Bupati Grobogan yang berpasangan dengan Pak Catur Susanto. Masih disampaikan beliau adalah unggul di survei. Artinya mungkin sedikit Bapak bisa ada himbauan ataupun closing statement Bapak yang mana dengan kemajemukan warga Grobogan ini harus tetap damai Bapak ya, walaupun beda pilihan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan, utamanya yang sudah mempunyai hak pilih, untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Kemudian beda pilihan itu adalah hal yang biasa, ya, makanya antara satu dan lainnya harus selalu rukun Bapak. Hindari berita-berita hoax, betul ya, Bapak. berita hoax, ujaran kebencian, saling mengejek, apalagi merusak baliho, seperti Bapak. Kemarin yang dilakukan oleh oknum-oknum itu. Baliho, banner-banner Bambang Catur dirusak. Nah, ini saya sekali lagi menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terjadi hal tersebut. Kemudian kepada penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Tidak berat sebelah, tidak memihak Bapak tidak memihak salah satu pihak, independen betul, agar nanti tidak menimbulkan suatu kegaduhan mungkin Bapak ya, kecemburuan dan lain sebagainya, sehingga impian penyelenggaraan pemilu kada atau pilkada damai, pilkada yang menyenangkan, pilkada yang menggembirakan, ini benar-benar terjadi. Tentunya kami pasangan Bambang Catur juga mohon doa restu, dukungan pada pasangan Batur yang saat ini alhamdulillah mendapatkan nomor urut 2. Dua. Begini apa begini Bapak? Begini. Oh begini Pak. Oh duanya begini. Duanya begini. Sama 2 begini. Oh 2 begini Pak. Oke. Bambang Catur, Lutfi Gus Yassin untuk gubernur Bapak ya. Jadi saya mengimbau kepada pasangan Batur, pendukung Batur untuk Pak setiap Lutfi kali juga. Harus sesuai dengan instruksi daripada Ketua DPW PKB Bapak, betul, Gus Yusuf ya Pak. Yusuf Hudori, bahwa pasangan Bambang Catur harus tegak lurus, tidak abu-abu, tidak ragu-ragu, iya. Menangkan Bambang Catur, komitmen Lutfi Yassin. Oke, terima kasih Bapak atas bincang-bincang sore ini, atas waktunya, semoga berhasil, diridhoi Allah SWT. Amin.